Capres tata kata beraksi, heran di pemerintahan Jokowi ada Kemendesa, jika jadi presiden Anies akan gagas Kementerian Kota, gagasan berujung janji palsu lagi. Visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Kota itu tempat berkumpulnya masalah, tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi. Tempat berkumpulnya talent. Kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik, kebanyakan di perkotaan. Di mana lokasi think tank di perkotaan, di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah, sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya dan dicari penjelasannya. Nah, turunnya suara Anies ini ada korelasinya dengan naiknya tingkat kepercayaan masyarakat pada Jokowi yang ada di angka tertinggi di atas 80%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kita tidak ingin ada perubahan. Mereka ingin ada kelanjutan dalam program kebijakan pemerintah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut terjadi ketimpangan di perkotaan. Karena itu, ia mengusulkan agar dibuat badan perkotaan untuk mengawasi ketimpangan di kota. Seperti dilansir Detik Sosial dalam acara Rakernas ke-16 Apeksi, Anies ditanya Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan soal pembuatan undang-undang kota. Namun, menurutnya, sebelum merencanakan undang-undang, perlu ada badan yang mengurusi perkotaan. Anies lantas menyinggung soal karakter Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Namun masyarakatnya lebih banyak penduduk yang tinggal di kota daripada di desa. Anies juga berbicara soal urbanisasi. Menurutnya, pergerakan penduduk yang juga menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi terjadi di wilayah perkotaan. Waduh, Capres tata kata mulai lagi nih. Apa Pak Anies nggak pernah baca kenapa ada Kementerian Desa? Bagaimana sejarahnya? Kok ujuk-ujuk mau bikin Kementerian Kota kalau nanti lolos jadi presiden? Duh, pola pikirnya Wan Abud ini emang di luar naila ya guys. Jangan-jangan kalau ada dusun lalu dibentuk Kementerian Dusun, ada kecamatan dibentuk Kementerian Kecamatan. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sendiri adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu tugas dari Kemendesa adalah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Jadi memang nggak perlu adanya kementerian khusus perkotaan untuk mengurus sebuah perkotaan agar lebih tertata akibat urbanisasi. Yang diperlukan saat ini justru bagaimana mengembangkan daerah-daerah tertentu yang menurut Anies tadi ada ketimpangan. Jika memang itu maunya Anies, apakah Anies berani menunjukkan nasib warga Kampung Bayam, lokasi yang kini berubah jadi stadion yang menurutnya termegah se-Asia Tenggara itu? Tak terjadi ketimpangan.
Nah, di sanalah sesungguhnya menjadi bukti terbaru yang menunjukkan ketimpangan di wilayah yang lampu penerangannya sangat baik. Tak mungkin terangnya kurang karena memang dibutuhkan untuk menerangi pertandingan. Lalu jika kita tengok ke wilayah timur misalnya, apakah di Kabupaten Kaimana, Papua, yang masyarakatnya bersahaja, mereka merasa ada ketimpangan. Faktanya, penerangan di sana diyakini tidak semerata di Jakarta. Malah mungkin cenderung masyarakatnya tidak terlalu membutuhkan penerangan jalan karena dunia mereka tidak sama dengan dunia masyarakat Jakarta di perkotaan. Namun karena pemimpinnya seseorang yang memperhatikan kemajuan warganya, ada saja kampung-kampung yang diubah jadi lebih layak huni dengan menggunakan anggaran daerah. Nah, dari ilustrasi di atas, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa seorang Anies Baswedan terbukti cuma piawai berargumentasi, beradu gagasan, tapi hal itu hanya bisa dinikmati di tataran narasi tertentu, namun sepi dari implementasi. Sudah tidak memiliki rekam jejak membanggakan, kok berani-beraninya mengajari para kepala daerah yang mungkin lebih layak memberikan pelajaran kepada sang capres, khususnya dalam membuktikan dirinya ideal sebagai pemimpin yang amanah. Sungguh ironis ya, karena kata amanah sendiri diasimilasi dari bahasa Arab. Bahasa aslinya nenek moyangnya Anies, tapi faktanya sangat jauh dari karakter Anies sendiri. Toh seperti yang kita lihat, Anies mana pernah berkunjung ke desa-desa pelosok, taunya cuma di kota, bikin acara jalan sehat. Jadi, bagaimana menurut Anda? Diusir dari GBK demi kampanye politik, The Jackmania kecewa berat, ancam Anies dan Nasdem, bersumpah gak akan pilih Anies di Pilpres 2024, bolak-balik Persija disakiti. Cerita ini itu semakin membuka gitu. Kalau orang yang waras, orang yang sadar kan pasti akan berpikir gitu. Kenapa Nasdem dan koalisi perubahan tidak menggunakan stadion CIS yang dibangga-banggakan sama Anies Baswedan? Kenapa malah menggunakan stadion Bung Karno? Kenapa coba? Nggak apa-apa sih, nggak salah juga gitu ya. Tapi kan mestinya gitu ya, sebagai bagian dari perubahan gitu ya. Jangan GBK dong, JIS lah pakai gitu ya. Biar kalian apa? Biar kalau kalian kumpul di sana, kalian bisa mengerti dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang pernah datang ke JIS. Yang tumpuk-tumpukan, yang susah keluar. Biar kalian... Anggota kita datang ke sana, penuhnya, kreditnya itu luar biasa. Sehingga saya malah khawatir gitu. Kan saya memikirkan kepentingan keselamatan dan kenyamanan anak-anak Jackmania. Ketika saya melihat seperti ini, wah, saya nggak berani untuk main lagi di sini. Mungkin bahwa pemerintah itu juga akan mendorong juga untuk penyempurnaan lah dari hal-hal yang dirasa kurang segala macam biar semuanya bisa lebih nyaman lagi, ya itu akan menjadi yang jadi memang kita juga tadi kayak berdiskusi dengan itu juga bahwa kira-kira bagaimana biar semuanya bisa terintegrasi dengan baik, bisa jadi ya itu nggak diobrolin kita memang pengennya tuh biar JIS itu digunakan oleh Persija, ya apa yang harus dilakukan oleh yang DKI juga segala macam. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jackmania mengancam akan memberikan hukuman kepada Anies Baswedan di saat pemilihan presiden 2024. Kelompok supporter setia Persija Jakarta itu sakit hati setelah laga pekan ketika Liga 1 antara Macan Kemayoran versus Bayangkara FC tergusur dari Stadion Gelora Utama Bung Karno SUGBK ke Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. Bagi Jackmania dan Persija Jakarta, SUGBK adalah stadion kebanggaan dan mampu menciptakan atmosfer menakutkan bagi lawan-lawannya. Seharusnya, laga Persija versus Bayangkara digelar pada Minggu tanggal 16 Juli 2023. Namun, Persija harus terusir dari kandangnya karena pada saat bersamaan Partai Nasdem mengadakan acara apel siaga perubahan di lokasi dan pada tanggal yang sama pula. Partai Nasdem bersama PKS dan Demokrat adalah pengusung Anies sebagai bakal calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketum Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan dipastikan hadir dalam acara tersebut. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Anies bersinggungan dengan Jackmania. Sebelumnya, Jackmania merasa kena prank setelah Persija gagal bermarkas di Jakarta International Stadium. Menyikapi hal ini, pentolan Jackmania Tanah Abang, Denny Permana mengaku sangat kecewa, bahkan mengancam Anies di 2024 mendatang. Denny pun menyinggung janji Anies di saat kampanye Cagup DKI Jakarta pada Pilkada 2017 silam.
Saat itu, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno berjanji membangun stadion berskala internasional sebagai kandang Persija, pengganti Stadion Lebak Bulus. Janji yang sama selalu disampaikan Anies selama 5 tahun memimpin Jakarta. Namun hingga Jakarta International Stadium dibangun, justru pengelolaan stadion megah itu dilepas secara komersil lewat BUMD PT Jakarta Propertindo. Belum juga JIS bisa digunakan Persija sebagai kandang Persija. Kini klub asuhan Thomas Doll itu justru tergusur dari Jakarta. Akibatnya, Marco Simic DKK tak bisa merumput di SUGBK saat menjamu Bayangkara FC. Dhani mengaku kecewa dengan sikap Anies dan merasa Persija selalu dianaktirikan di rumah sendiri. Ternyata Jakmania sudah begitu muak karena selalu dikibuli sama Anies. Kata Denny Permana pada Senin 10 Juli, kalau SUGBK dibiarkan untuk acara Nasdem yang bakal dihadiri Anies, ini bakal jadi senjata makan tuan bagi Anies. Selama jadi gubernur dulu, Pak Anies yang gembar-gembor, habis-habisan membuat JIS untuk Persija. Sekarang malah beliau dan Nasdem yang bakal ngadain acara di GBK, dan Persija harus tergusur ke Bekasi. Pak Anies siap-siap saja, banyak Jakmania yang kecewa, kok kesannya Persija terus yang harus mengalah untuk segala hal, kata Denny Permana. Seharusnya, Jakmania ini sudah harusnya sadar bahwa menggantungkan harapan kepada Anies itu salah besar. Dan melihat respon Jakmania Tanah Abang yang dikenal garang itu, saya menduga keselamatan Anies akan terancam. Para supporter bola kalau sudah loyal pada klubnya, jangankan politisi, polisi saja bisa dibikin mundur. Jadi, Anies harus hati-hati. Adanya respon dari Jakmania itu menunjukkan bahwa fasilitas pendukung keamanan dan fasilitas lainnya untuk penonton di JIS juga masih kurang. Kalau memang stadion ini untuk Jakmania, sesuai dengan isi pidato Anies beberapa waktu silam, maka evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Keamanan dan kenyamanan penonton harus menjadi salah satu prioritas utama. Robohnya pagar Tribun JIS, tidak standarnya beberapa fasilitas bisa menjadi contoh bahwa membangun stadion tidak hanya sekedar megah sehingga bisa disombongkan sebagai mahakarya. Faktor keamanan penonton harusnya juga diperhatikan dan harusnya menjadi salah satu prioritas utama. Semoga saja janji evaluasi JIS sungguh dilakukan dan tidak sekedar harapan palsu. Beberapa Jakmania sendiri menilai masih ada yang perlu diperbaiki dan direnovasi di JIS. Salah satunya akses masuk supporter. Memang zaman ini bukanlah zaman Orde Baru di tahun 90-an. Jika dulu para pemimpin berjanji lalu melupakannya, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat akan selalu mengingatkan secara terus-menerus janji tersebut. Oleh sebab itu sangat penting ketika calon pemimpin berjanji untuk memikirkan lebih dahulu kemungkinannya. Apakah yang dijanjikannya bisa dijalankan atau tidak? Jangan sampai janji sudah terucap, tapi nanti tak dapat terwujud. Ya pada akhirnya menimbulkan polemik yang berujung pada perpecahan. Jadi, bagaimana menurut Anda?